adik-adik, apa kabar semuanya? Doa suster untuk adik-adik di rumah, semoga tetap sehat, tetap ceria, dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Selamat pagi untuk adik-adik, hari ini masih setia mengikuti Bia Online. Semoga untuk hari-hari yang akan datang, khususnya minggu ke depan, adik-adik juga tetap setia ya. Oke, adik-adik yang baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan hari ini, khususnya ibadah online secara bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang sopan, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Yesus Tuhanku, kami ingin setia selalu kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Engkau memberi waktu, kesempatan lagi bagi kami untuk bertemu denganmu dalam ibadat bersama teman-teman kami, walaupun secara online. Semoga kami sungguh-sungguh menggunakan waktu ini dengan baik untuk bernyanyi bersama, memuji namamu, mendengarkan sabdamu, dan akhirnya semua itu menuntun dan mengubah kami untuk semakin dekat denganmu, mencintai engkau, semakin menjadi berkat dan semakin terlibat terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kami. Hari ini bersama kedua murid Emmaus yang mengadakan perjalanan, kami juga ingin agar engkau selalu berjalan bersama kami. Walaupun kami mengalami pengalaman yang menggembirakan maupun yang kurang membahagiakan hati kami, semoga kami tetap percaya kepadamu. Engkau selalu ada, hadir di setiap tumbuh kembang kami. Berkati kami Tuhan, agar anak-anakmu ini bertumbuh, berkembang menjadi anak yang baik dan pintar. Ajari mereka untuk tetap taat dan setia kepadamu, tetap taat dan mengikuti perintah kedua orang tua, para guru, kakak-kakak dia yang mendampingi setiap minggu. Semoga dengan melakukan semua yang baik dari hari ke hari, kami semakin bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak kesayanganmu. Mohon berkat-Mu bagi kami, bagi kedua orang tua kami, siapa saja yang mendukung kami dalam pertumbuhan dan perkembangan kami anak-anak-Mu. Mohon berkati mereka yang menderita sakit agar memperoleh rahmat kesembuhan. Mereka yang menderita karena bencana alam, agar mereka juga dapat
bebas dari setiap penderitaan yang mereka alami. Berkati Bapak Uskup kami, Bapak Kardinal, para imam di seluruh dunia, biarawan-biarawati, dan semua orang yang secara khusus untuk melayani Engkau dengan tulus hati. Semoga mereka semua mengalami kasih yang berasal daripadamu. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Andreas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jumpa lagi dengan Kak Imel, kita akan memuji Tuhan dengan lagu dan gerak. Nah, adik-adik udah siap? Kita mulai ya. Musik. Lagu kedua, adik-adik, kita akan nyanyi lagu bersama, lagu Do Re Mi Fa Sol. Adik-adik bisa? Kita belajar bersama ya. Musik. Firman-Nya
capek semuanya? Belum? Pada yang udah capek? Nah, sekali lagi ya, kita akan menutup dengan lagu Dong Dong Dong. Siap? Musik! Sekian adik-adik, sampai jumpa. Dadah. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota
dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, hari ini aktivitasnya kita akan membuat kaki dan tangan Yesus yang dipaku. Setelah disalib, kan kaki dan tangan Yesus berlubang ya. Nah, kita akan membuat tangan dan kaki yang berlubang paku. Jadi, untuk aktivitas hari ini bahan-bahan yang diperlukan ada 2 lembar kertas karton warna putih. Kalau nggak ada karton, kertas HVS juga boleh ya. Selain itu, alat yang digunakan gunting, pensil, dan paku. Sekarang cara membuatnya ya. Pertama-tama kita akan menjiplak tangan ya. Jadi letakkan tangan kalian di atas kertas HVS. Kemudian kita menggunakan pensil, kita jiplak tangan kita ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah dijiplak, dilipat 2, kemudian kita gunting supaya hasilnya menjadi sepasang tangan. Kemudian untuk kaki juga sama. Kalian jiplak kakinya kalian di atas kertas, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lipat 2 juga. Setelah itu digunting supaya hasilnya menjadi sepasang tangan dan sepasang kaki. Setelah itu kalian boleh warnai ya. Mau diwarnai boleh, nggak diwarnai juga boleh. Nah, kalau sudah digunting semua, nanti hasilnya seperti ini. Kakak sudah siapkan yang sudah digunting. Ada sepasang tangan dan sepasang kaki. Nah, kan tadi kakak bilang ya, Yesus setelah disalib, tangannya kan dipaku ya. Jadi kita mau membuat lubang di tangan ini, kita lubangi dengan paku seperti ini. Nah, kita lubangi. Kemudian tangan satunya lagi juga kita lubangin. Nah, jadi tangan yang di lubang paku. Setelah itu kakinya juga ya. Kita mau lubangi kakinya. Nah, sekarang sudah jadi sepasang kaki yang berlubang paku dan sepasang tangan yang berlubang paku. Nah, sebagai hiasan, kalian juga bisa menempel sepasang tangan dan sepasang kaki ini di atas kertas yang berwarna seperti contohnya kakak ini ya. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah.
Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kelas BIA online Santo Andreas dari awal sampai akhir dengan baik. Tuhan Yesus, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Tuhan Yesus, kami mohon terus beri kami kesehatan, lindungi kami dari virus COVID-19, dan Engkau bisa secepatnya memulihkan keadaan kembali, sehingga kami bisa berkumpul kembali di kelas Bina Iman Anak Santo Andreas bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat melimpah. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.